Ini adalah kisah dua pria tampan yang kaya raya, merebutkan wanita cantik. Ada gadis cantik banget sedang berdoa minta jodoh kepada Tuhannya. Permintaannya sangat sederhana, hanya ingin pria tampan kaya tinggi lucu romantis dan badan yang ateis. Petir pun mendengar doanya. Beberapa hari kemudian, saat ia bersama temannya di tempat ibadah, ia bertemu dengan dua pria yang sesuai dengan doanya mereka. Saya panggil Jamal dan Tomon, dua bersaudara yang bekerja sebagai preman pasar. Pipin terpesona. Mereka pun sama, persaingan merebutkan hati pun dimulai. Hai, saat Pipin sedang makan mie ayam, Jamal melihatnya lalu mendekatinya. Sudah terlihat keahlian seorang buaya darat. Nah, kebetulan si Tomon juga melihatnya tapi tidak ikut nimbrung. Saat Jamal akan mengantarkannya pulang, kunci motornya hilang dan sudah dipastikan diambil oleh si Tomon. Nongol, Tomon pura-pura tidak tahu dan langsung menawarinya untuk diantar pulang. Di malam hari saat Jamal dan Tomon berkumpul bersama, asisten mereka yang saya panggil Panjol. Tomon mengatakan ingin berhenti dari pekerjaannya sebagai preman pasar, dan kebetulan bos mereka adalah Tomon, mereka sendiri ataupun berhenti demi Pipin, dan Zaman pun tak mau kalah, ia juga berhenti. Keesokan harinya mereka mendatangi pamannya bernama Kajon, dan memberitahukan jika ingin berhenti menjadi preman pasar. Tentu ini membuat Kajon marah karena pekerjaan menjadi preman pasar sudah turun-temurun dari keluarga mereka. Di sisi lain Panjol mendatangi Pipin, ia memberitahukan segalanya tentang Jamal dan Tomon. Panjol juga memberitahukan jika mereka berdua berhenti dari pekerjaannya demi dirinya, kemungkinan besar Pipin akan mendapatkan imbasnya. Ia pun gelisah dan berteriak sekencang mungkin. Kepergian Jamal dan Tomon membuat Kajian depresi dan stres, kesehatannya perlahan menurun. Keesokannya Pipin dan teman ketemuan di pantai. Ia menanyakan kebenaran apa yang diucapkan si Pesenjol. Ia berani meyakinkan bahwa ia mampu melindunginya. Tiba-tiba muncul gadis kecil dan memanggilnya papi. Si Pipin langsung ngelek, datang wanita yang mengaku sebagai ibu dari gadis itu. Terjadi pertengkaran layaknya suami istri, bahkan wanita itu pura-pura bengek. Di adegan ini Pipin dan Tomon menyadari ada yang tak beres, dan ternyata si Camaloh yang menjahilinya. Walaupun mereka saling menjahili dan merebutkan wanita yang sama, mereka sama sekali tak pernah baku hantam. Adegan sudah berganti pada Jamal ganti Pipin sedang makan-makan, tapi Jamal tidak tahu jika ia alergi udang. Setelah memakannya matanya langsung membengkak tapi tetap cantik. Kemudian Jamal mengambil sup agar bisa dimakan olehnya. Muncul Tomon sambil membawa obat racun, kemudian menyentil obat itu dan masuk ke sup si Jamal. Hai, tapi sup itu malah dimakan oleh Pipin. Mereka berdua pun kejang-kejang. Tomohon yang panik melihat si Pipin keracunan, langsung berlari dan meleset tepat menghantam meja. Tumpahan sup itu masuk ke mulutnya dan mereka semua pun keracunan. Di adegan si bos sekarang ia tahu alasan komandannya mal berhenti, dikarenakan di si Pipin. Kemudian ia menyuruh anak buahnya memburu mereka bertiga. Saat si Jamal sedang berjalan-jalan di pasar, dia diserang orang gak jelas, lalu Jamal memukulnya tanpa kejelasan. Anak buah Kajen mulai turun tangan, muncul tombol membantunya. Ia terus melemparkan piring, tapi sepertinya ada unsur-unsur balas dendam dalam niat baiknya. Mereka pun ribut sendiri sampai berlari menemui Pipin. Sekarang mereka menginginkan kepastian siapa pria yang dipilihnya dan bahkan mereka langsung melamarnya. Karena pintar bisa memutuskan, kemudian mereka memberikan solusi untuk menikahi dua-duanya. Mereka pun pergi ke kantor Kua. Kemudian bapak itu mencari hukum yang mengizinkan pernikahan seperti itu tapi tidak menemukannya. Ya udah, mereka tetap maksa kawin dan hal itu diketahui oleh si Kajon. Upacara pernikahan pun dimulai dengan sangat meriah. Datang Kajon sambil joget-joget. Mereka tahu jika kedatangan Kajon akan membuat keributan. Setelah Kajon pergi, keributan pun terjadi. Tomon melawan anak Zilong, dan ketika Jilong melemparkan tombaknya malah mengenai kedua anak buah kesayangan si Kajon, keributan pun berhenti. Sekarang Pipin tinggal di rumah mereka berdua dan tinggal satu kamar.
Pipin berusaha bersikap adil semaksimal mungkin bisa, atau pengen bobot titipin kebingungan karena ia harus tidur dengan orang di ranjang yang kecil, dan akhirnya Pipin tidur di lantai dirasa agak nyaman ia mengamuk, dan mengambil alih kasurnya. Besokannya, Pipin yang ingin pergi ke pasar lagi-lagi kebingungan karena salah satu dari mereka harus mengantarkannya. Tomon maksa ingin ikut karena tak mau melihat mereka ribut lagi. Pipin mengiyakannya, dan mereka pun pergi ke pasar tumpuk tiga. Di sisi lain Kajon menyuruh pembunuh bayaran untuk membunuh mereka bertiga, seorang pembunuh yang menggunakan bumerang sebagai alatnya. Awalnya Kajon yakin mana mungkin ada pembunuh bayaran menggunakan bumerang sebagai senjatanya, setelah julukan kemampuannya ia baru percaya. Tak lama kemudian Kajon diberitahukan jika mereka bertiga sedang dalam perjalanan menuju pasar, dan kebetulan mereka melewati jalan yang tak jauh dari tempat Kajon. Saat ini pembunuh itu mulai beraksi, dan bumerang tepat mengejar mereka bertiga. Tomon langsung menyadarinya, tapi apa daya motornya tak bisa lebih cepat karena keberatan dosa. Tiba-tiba bumerangnya balik lagi dan menghantam, lantaran si pemiliknya sendiri keesokannya karena takut terjadi apa-apa pada istri tercinta mereka. Mereka berdua pun mengajarinya bela diri Wing Chun. Latihan Pipin cukup 5 menit dan sedikit tutorial dari mereka. Keesokan harinya Pipin yang kebetulan bersama temannya, tiba-tiba desain Roni anak buah Kajon kekasih temannya mencoba menahan mereka, agar Pipin bisa kabur pakai motor. Pipin berusaha mengengkol motornya, tapi gak nyala-nyala ternyata kuncinya belum diceklekin. Akhirnya dia pergi sendirian sambil kepanikan dia terus menggeber motornya, dan anak buah Kajen masih mengejarnya karena motornya lambat, atau mungkin lupa oper gigi. Ya udah sih bikin pasrah, dan dibawa ke hadapan Kajon. Kondisi Kajon semakin memburuk, mungkin 2 kali batuk lagi ia akan mati. Perdebatan pun terjadi. Pipin merasa kalau ia tidak terlibat dengan permasalahannya mereka berdua berhenti atas keinginannya sendiri. Kajon semakin marah dan menyuruh anak buahnya menyerang Pipin. Ia pun menunjukkan hasil kerja kerasnya latihan bela diri selama 5 menit lamanya. Tapi apa daya ditodong pistol ia langsung pasrah. Di sisi lain Jamal dan Tomon yang sudah pulang mereka diberitahukan jika Pipin diculik. Datang 2 anak buah Kajon yang menahan mereka tapi tujuan mereka bukan tonjok-tonjokan mereka meminta Jamal dan Tomon mendatangani suatu perjanjian untuk menyerahkan properti milik mereka pada Kajon. Jika mereka menandatanganinya Kajon akan melepaskan Pipin, mau tak mau mereka pun mengiyakan, dan langsung pergi menemui Kajon. Kemudian mereka pun menyerahkan surat itu, dan Pipin berhasil diselamatkan, tapi dia dengan ini Kajon telah mati karena penyakit benggeknya. Di akhir film Pipin sekarang mau akan memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi suami tunggal satu-satunya, dan Pipin memilih Sugiono. Dan Pipin memilih Jamal. Awalnya si Tompul marah tapi karena ini persaingan sehat ia menerima kekalahannya. Alasan Pipin memilih Jamal jujur saja saya kurang mengerti perasaan wanita. Singkat cerita sekarang Jamal terkekang dari hobinya menjadi buaya darat. Sedangkan Tomon bersukaria dengan para cewek sambil memamerkan dadanya yang berwarna pink. Jamal sangat-sangat iri tapi apa daya sorotan mata Pipin mewakili malaikat maut melangkah sedikit Pipit melayang.